Ya negatif. Namanya berbohong itu Itu negatif lah. Woi, kau pahami dulu, woi. Gini, kau pahami kata-katanya. Kalau seseorang berperang, itu kalau kita tidak berbohong. Oke. Kalau perang jatuh nyawa. Coba baca yang keduanya, Robi. Coba baca yang keduanya. Yang keras sama yang ketiga. Coba sama istri berarti boleh berbohong. Coba Menjaga baca yang keharmonisan. Menjaga, woi, kau garis bawahi. Menjaga keharmonisan. mana ada keharmonisan itu memang kan itu Robi. Kau Robi selingkuh di luar, kau bilang sama istrimu nggak selingkuh gitu ya kan? Supaya harmonis rumah tanggamu. Menjaga keharmonisan. Oke lah Robi. Kalau kau bilang kau selingkuh sama istrimu di luar kan nggak harmonis keluargamu. Berbohong untuk melindungi orang bang. Namanya aja usah menjaga keharmonisan. Kalau kau selingkuh itu bukan harmonis, itu nafsu kau lagi namanya itu bodoh. Aduh, ada aja jawabannya. Weh, pasti ada lah. Pastilah bang. Hidup ini jangan cari pembenaran bang, carilah kebenaran. Itu bang. Udah dijawab satu, muncul lagi pertanyaan satu. Oke. Kau bertanya. Terus Berzina itu, Kamu bertanya. berzina, mencuri dan membunuh itu masuk surga bang. Pertanyaan itu ada jawabannya. Ya. Masuk mencuri, membunuh dan berzina itu masuk surga ya bang ya, bagi Islam. Jika dia bertobat sebelum dia menjelang kematian, masuk surga. Begini kan kalau Bang Robi. Misalnya Bang Robi itu di luar sana itu pacaran sama cewek lain. Pulang ke rumah karena takut istri bilang, dari mana kau Pak? Aku tadi lagi mancing sama teman. Itu untuk menjaga keharmonisan boleh berbohong itu kan? Bang, jangan bilang mancing lah. Tentang saya kemarin mancing bang Salomo langsung bilang mancing. Sudah beda Allahnya orang Kristen sama orang Yahudi itu di dalam 10 perintah Allah, jangan berbohong kepada sesamamu manusia. Sudah itu udah berarti Allahnya memang Allah lain, Allah Arab yang boleh yang memperbolehkan berbohong. Berbohong itu nggak ada sisi positifnya. Berbohong tetap bohong, dusta tetap dusta, nggak ada baiknya. Misalnya gini, istri lagi masak kuenya gosong, terus dibilang, ih enak kuenya dimasakkan mama nih, manis, bersih. Barang gosong gitu, besok istri masak gosong lagi, kapan bagusnya? Iya, mana bagusnya? Nggak ada itu. Kan membiarkan orang dalam kesalahan berlarut-larut, dalam kesesatan terus. Yang penting harmonis bang, dia bisa nikah lagi bang. Mana harmonis, hati dongkol makan barang gosong tiap hari. Iya nggak apa-apa bang. Yang penting nikah lagi bang. Berbohong dengan istri itu nggak apa-apa kan, bisa nikah lagi kan. Oke. Jadi Bang Robi artinya Anda bersyukur kami Kristen ini menerangkan dan mengasih tahu sama abang yang tidak abang ketahui sebenarnya selama ini. Ya begini. Kalau di sini nih, tujuan saya sebenarnya bukan untuk berdebat, untuk membagi ilmu lah. Itu yang benar bang. Jadi apapun yang saya sampaikan, saya pun terima. Dan jangan apapun yang saya sampaikan, saya juga harus terima. Iya siap bang, siap. Tapi artinya punya data lah yang dikasih tahu bang. Ya. Jangan pakai data. Kalian bertanya. Tapi saya nggak mau, ya Bang Rizky. Tapi kalau kau memberikan ilmunya menyesatkan, saya nggak mau terima bang. Nggak mau. Ilmu yang menyesatkan itu yang macam mana? Ya itu boleh berbohong sama kayak host itu misalkan ya boleh berbohong, ilmunya kan kau bagi tuh ya, boleh berbohong kepada istri untuk mendamaikan supaya keharmonisan. Tapi kalau terus bilang istrinya masak gosong diterima, masaknya enak, masaknya besok masak begitu lagi gosong terus, kan namanya menyesatkan terus itu. Kan di luar ada istri baru bang. Istri baru. Kalau menyesatkan ya saya terima, ilmu apapun kalau menyesatkan tidak mau saya terima. Bang Robi gini ya, ini tanggapan dari saya ya, gini artinya kita bisa membuka mata, buka pikiran, melihat bagaimana situasi peka dengan situasi sekarang ini.
kami Kristen ini orang-orang pintar loh. Iya. Udah sampai ke ruang angkasa sana gitu. Jadi kalau nggak kami pelajari dengan teliti, dengan detail, nggak mungkin bisa sampai ke ruang angkasa sana. Bagaimana situasi ruang angkasa supaya bisa balik kembali lagi. Ternyata kan tidak sesuai ya, Bang Itu Robi. yang dinyatakan sementara itu yang diberi kepanjangan itu yang Yahudi. Bang Robi, Orang Yahudi itu dalam Al-Quran memang dibilang pintar. ternyata tidak semua ajaran itu baik, Bang. Itu maksudnya di sini. 68% penerima hadiah Nobel itu orang Kristen, Bang. Malah bang yang bisa bulan-bulan ya. 68% peraih hadiah Nobel itu adalah yang beragama Kristen. Selebihnya Yahudi. Kalau Islam itu cuma 0, sekian %, Bang. Ada bang yang bulan-bulan ya. Hah? Yang bulan-bulan kan, nggak ada yang bisa bang. Ya, artinya Tahu nggak? Diskusi Bang, mau diskusi. Yang membuat pesawat itu orang Islam tuh. mana B.J. datanya, Habibie, Bang? B.J. Habibie, kok bilang itu orang Kristen? Oke. Arsenal tanya apa? Arsenal silakan, Bang. B.J. Habibie itu baru-baru itu, Bang. Udah ada pesawat baru dia buat, Bang. Udah Bang, beri. Siap, Ada Bang. Kristen nggak yang jadi presiden? Siap. Silakan Arsenal. Ya. Ada Kristen nggak yang jadi presiden? Saya dari Muslim ya. Saya Ya, silakan. mau tanya tentang Ibrani berapa tadi? Ibrani 2:14. Ini pertanyaan presiden ada Kristen. Donald Trump itu siapa? Donald Trump. Halo. Enggak, maksudnya di Indonesia Bang, yang di maksud saya gitu. Bang Arsenal baca aja bang, Arsenal bacain. Indonesia nggak hitungan, Bang, dunia, Bang. Indonesia nggak masuk hitungan dunia, Bang. Indonesia itu tidak masuk hitungan dunia, Bang. Ibrani 2:14 Bang. Arsenal bacain bang, Arsenal bang. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itu udah gue jawab, Arsenal itu udah gue jawab di ruangan Iya, udah ada jawabannya Tanya langsung. lagi. Hah? Bukan Gue itu jawab kan lagi. Ya? penjabaran. Gue jawab lagi, penjabaran gue Ibu jawab Dewi. lagi, gue jawab lagi. Enggak, bentar dulu. Ibrani, gue jawab, lo takut gue jawab? Hah? Ya, nggak takut. Kan saya belum selesai Ini tanya. bulan. Iya, gue Sebentar. jawab. Tadi Sebentar. Ibrani berapa? Ibrani berapa? Sebentar. Ibrani 2 ayat 10. Sebentar. Tanya lagi. Jadi gini teman-teman ya, orang Islam yang pinter-pinter ya kayak saya, Kak Dewi Bulan itu keluar dari Islam. Kalau yang pinter-pinter keluar dari Islam. Iya, Cie. Tadi Ibrani berapa? Ibrani berapa? Ini yang membuat saya keluar dari Kristen di Ibrani berapa? Ibrani 2. Bang, abang keluar dari Ibrani Kristen. 2 ayat 14. Bentar mbak. Abang keluar dari Kristen bang. Ya, saya Kristen dulu. Nah, mantap Puji Bang. Tuhan, akhirnya umat tersesat. Akhirnya kau ditunjukin bang. Ya, gue bacain ya. Os naik. Gue bacain dari ayat yang 11. Tadi minta ayat 11 kan? Gue bacain dari ayat yang ke-11. Ya. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka dan Dia yang membersihkan. Kok gue feedback sih? Biring coba di mute dulu deh feedback. Oke. Yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa, itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Yesus berkata kepada Allah, "Aku akan memberikan kepada saudara-saudaraku tentang engkau, aku akan memuji engkau di dalam pertemuan mereka." Yesus berkata juga, "Aku akan menaruh harapanku kepada Allah." Dan ia berkata juga, "Inilah aku bersama anak-anak yang sudah diberikan Allah kepadaku." Nah,
Ini yang 14 kan yang tanyain kan? Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, artinya darah dan daging. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka, yaitu seperti darah dan daging, dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Karena perbuatan dosa, upahnya adalah maut. Jadi Yesus yang adalah firman harus menjadi manusia sama seperti kita, agar dengan kematian Yesus bisa mengalahkan si iblis, agar manusia tidak lagi jatuh ke tangan Allah Switi. Jelas. Dan dengan cara itu, kenapa? Dan dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Ya, makanya orang-orang Kristen gak takut mati. Ya, tadi udah gue jawab di channel di komal yang lain. Lu kesini nanya lagi, nanti lu ke komal lainnya nanya lagi yang sama. Hah? Yesus kan berarti darah dan daging kan? Yesus darah dan daging kan? Nah, ini dia tadi kan udah jawab nih. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu, kamu dan saya. Ini mana sih yang mau gue sautin? Arsenal. Satu-satu kenapa sih ngomongnya? Manusia diam dulu bang, manusia. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak, kita ini adalah anak-anak manusia, adalah makhluk manusia yang dapat mati. Kita ini makhluk yang suatu hari pasti mampus. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka. Yesus harus sama menjadi seperti kita. Firman itu harus menjadi Yesus. Firman yang kekal itu harus menjadi manusia supaya bisa sama-sama mati. Ya. Ia berbuat begitu, si firman ini menjadi manusia supaya dengan kematiannya nanti ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Ya. Tanya lagi. Berarti kan Yesus harus jadi manusia yang berdosa dulu. Itu. Dia nggak perlu Jadi manusia tapi dia tidak berdosa. Diam. Yesus tidak perlu menjadi berdosa. Dia tidak berdosa. Dia dilahirkan dari rahim manusia, tapi benihnya adalah benih ilahi. Kalau kamu sama saya itu dilahirkan dari sperma, ya, dari benih Adam. Dan semua benih Adam itu pasti mampus karena kita berdosa. Tapi Yesus dari benih ilahi. Dan dilahirkan dari perawan Maria. Perawan Maria itu kan manusia. Manusia. Lu pikir Yesus mau jadi manusia mesti lewat kambing gitu? Hah? Kenapa gak langsung muncul? Dengerin. Ya mungkin dari Kok Anda yang ngatur Tuhan. Karena gini, karena penguasa maut kan perempuan. Biar gue jawab. Firman untuk menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia dengan cara Roh Kudus sendiri membenihkan kepada Maria. Jadi itu bukan benih sperma, tapi benih roh si firman itu sendiri, agar dia menjadi manusia. Dan manusia yang lahir itu dari perawan Maria itu dinamai Yesus, yang artinya adalah Sang Penyelamat. Itu Yesus tidak berdosa karena dia benihnya bukan benih Adam. Dan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Kak Dewi, ya kami pun di Islam mempercayai kalau Yesus itu suatu saat nanti pasti menjadi seorang penyelamat.
Kami yang percaya itu. Bang Robi, nggak percaya dia saja. Al-Quran itu Isa, Kenapa Bang. kamu percaya Muhammad? Beda, Bang. Di mana kalau suatu hari nanti Yesus menjadi penyelamat di Quran? Nah, Yesus itu kan Di mana di Quran mengatakan bahwa Yesus suatu hari nanti menjadi penyelamat? Yesus itu adalah Nabi Isa. Siapa yang Beda. bisa? Beda banget. Dia yang akan melawan Beda. Di mana di Quran dikatakan Yesus adalah Isa? Memang terus kakak yakini Yesus itu siapa? Di mana dikatakan Yesus adalah Isa? Bukan itu pertanyaan saya. Terus kakak yakini Yesus itu siapa? Yesus adalah anak Allah yang keluar, yang dilahirkan dari rahim manusia, dan dia bukan Isa. Coba kakak tanya sama Maria. ya, tunggu. Maria sama Maryam beda. Kalau Isa dari rahimnya Maryam, bentar berjawab. Kalau Isa dilahirkan dari Maryam yang adalah saudaranya Musa, saudaranya Harun. Musa dan Harun itu hidup 1500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ngerti kamu? Dengar tuh Robi. Kan kelihatan kan Bang Robi, kami Kristen ini orang-orang pintar kan, tahu datanya benar semua ya kan. Kalau orang-orang pintar sekarang saya tanya Imamat 11:78, 7 sampai 8. Kita bukain ya. Oke. Imamat Kalau kalian emang pintar. Imamat itu apa sih? Leviticus ya. Imamat Bukan. 11:7. Enggak, bukan tunggu dulu Bang. Masih menjawab pertanyaan tadi ya. Terus Isa Al-Masih itu kakak percaya itu siapa? Imamat itu buku Alisa ketiga. masih Bang. Buku ketiga, Kak. Dari Taurat Musa. Ya, Leviticus. Ya, Leviticus berapa? 11 ayat berapa? Imamat 11:7, 8. 7 dan 8. Ya. 7 dan 8 kita baca periskopnya. Clean and unclean animals. 7 dan 8. 11, 7 dan 8. Kita baca dari ini kok Indonesia BIS Alkitab saya ngaco ya. Nah kan beda-beda kitabnya. Jadi Nah, bingung. ini ada BIS, ini ada TB. Oh, ini Yang mana ini Bang Robi? Enaknya Bang Robi. Biarkan saja dia dulu Bang bercerita. Bang. Kita dengarkan saja. Ya, ini terjemahan baru ya. Clean and unclean animals. Lihat online loh, Bang. Kita baca Ini ya. itu aja permasalahan bingung, Bang. Dia Nih, kita sebut baca ya. Yesus bukan Isa. Terus Isa Al-Masih itu siapa? Itu jadi heran saya. Isa Al-Masih itu nggak tahu, Bang, tokoh fiktif. Katanya nggak tahu siapa-siapa yang nggak tahu. Robi, ntar saya jawab. Robi nanti saya jawab. Saya jawab pertanyaan Alkitab dulu ya. Gue kalau ada orang nanya Alkitab, gue demen. Ya, kita ibadah di sini teman-teman ya, karena selama kita membahas Alkitab Nambah kita ilmu. sedang Oke. ibadah ya. Jangan Jadi dipotong ya. terima kasih teman-teman Islam yang mau beribadah bersama kita memuji nama Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah. Nah ini lihat nih, Musa ini berkata kepada Harun, ya berkata kepada merekanya siapa? Merekanya ini adalah Bani Israel. Ingat ya, di sini Musa berkata kepada Bani Israel. Nah, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Onta. Karena memang memamah biak. Jadi kamu tidak boleh makan onta ini untuk Bani Israel. Tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi onta itu haram bagi Bani Israel. Ini surat Israel atau surat Kristen?
Kok beda ya Alkitabnya Ini ya? Leviticus atau Imamah. Tapi Alkitab, kalau Alkitab itu Itu menjelaskan katanya tentang bang percaya Musa kan ya, tapi Kristen. itu makan unta bang. Diem Ya, dulu. Bang Robi. Ini saya jelasin. Bentar dulu. Asnal, entar dulu, ini belum nyampe ke ayat yang kamu minta, udah nyosot aja sih. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Dan juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi di sini disebutkan onta juga haram, ya, kelinci juga haram. Nah, yang terakhir itu babi baru disebutin haram. Nah, perintah ini untuk Bani Israel karena Musa berfirman kepada mereka ini adalah Itu umat Bu Dewi, Israel. izin Bu Dewi, itu tadi babinya babi hutan ya Bu Dewi? Ya, itu babi hutan sendiri. Berarti babi kota nggak haram ya? Babi kota nggak haram ya? Nggak disebutin ya. Berarti babi kota nggak haram ya Bu Dewi? Ya, pokoknya babi kota nggak disebutin. Pokoknya yang disebutin Karena di zaman dulu Yesus sudah tinggal di kota. Jangan gila lah bang. Mana ada dulu kota di zaman dulu? Berarti gini. di Berarti zaman gini nanti itu dulu. tetap ada babi hutan, ada juga babi piaraan. Kalau babi hutan itu depan itu ada tanduknya. Kalau babi yang dipiara itu nggak ada tanduknya bang. Warnanya pun beda, kulitnya pun beda, bentuknya beda. Mana Ya, kalau taring. ada taring? Mana ada taring? Jadi halal babi yang dipelihara itu. Loh, di sini nggak bisa. Orang nggak ada babi kota lagi ya kan? Babi hutan. Katanya Kristen, Bang Robi, katanya Kristen nggak pernah bohong, nggak boleh bohong. Mana bohong? Ini nggak ada bohong-bohongnya. Itu ada bohong, babi kota nggak haram. Bang Asinar, sebenarnya kan nggak ada bohong bang. Nggak ada bohong bang, jujur bang. Kamu ngadunya jangan sama Robi. Kamu Bang orang ngadu Robi. sama Allah ya. Bang Robi, sekarang saya tanya, emang babi peliharaan kukunya kuku panjang nggak Robi? Kan kuku Sama belah, hutan, katanya panjangan kalau mana kuku belah nggak boleh. Emang sekarang Termasuk itu sekarang onta juga nggak boleh. Tapi kenapa kalian korbannya korban onta? Begini. kontak kenapa sembelih coba? Bang kasih Lagi dulu pula Bang. ini Apa bukan sembelih? orang Kalau Kristen. kami di Islam, kami di Islam itu yang tidak boleh dimakan, yang macam makan daging, yang hewan yang makan daging Abang percaya itu tidak Islam apa boleh. percaya Musa? Hewan yang dijual Abang percaya Islam apa Musa? Kalau di Islam gue nggak peduli ya. Nggak ada urusan gue sama Islam. Kopi Katanya kita 10 iman Rasuli, nggak bohong. Kau sampaikan ilmu. Gue nggak peduli apa yang ada di dalam Islam Saya ya. tidak peduli apa yang ada dalam Alkitab. Lo tadi kan ditanya sama si Arsenal, gue jawab. Dia nanya Alkitab, gue jawab. Kenapa lo yang curhat? Bisa soalnya tadi kan Bang saya David jelas. Ya, ini udah belum nih? Si Arsenal udah jelas belum nih nanya Alkitab nih? Jelas, cuma tadi kan izin Bang dulu David semua ya. bilang Ayo, izin. orang Kristen Ya. itu nggak pernah bohong. Nah, ini bohong sama Tuhannya Bu sendiri. Dewi, Siapa yang bilang kita bohong? Bang Apa di mana kita bohongnya? Bang David tadi bilangnya orang Islam sering bohong. Sekarang orang Kristen bohong sama Tuhannya sendiri. Babi lo ada. Orang Islam itu yang bohong, ya mungkin umatnya nggak bohong, tapi Allahnya yang pembohong. Kenapa bisa jadi Allahnya? Kenapa jadi Allahnya yang bohong? Karena Allah adalah khairul makirin. Allah adalah penyesat sesat-sesatnya, penipu paling ulung. Udah, mana lagi tanya? Udah nanya. Udah belum nanya di Alkitab. izin Bu Dewi, izin Mbak Dewi. Ya. Jadi saya ada punya narasi gini tahu.
Enggak benar, nanti tolong teruskan. Itu Jangan pakai makanya narasi Tuhan- Bang, pakai firman Tuhan Bang ya. Enggak, Kalau iya, kalau soalnya- bernarasi nanti kamu dilaporin. Ya. Siap. Jadi itu kan pernah Yesus mengusir roh-roh setan ke dalam babi. Oh. Jadi mungkin gara-gara itu Islam nggak makan daging babi gitu saya rasa, Bu Dewi. Bukan karena itu bukan. Karena babi sempat ditempati. Soalnya gini Bu Dewi, di hadis itu kan setan itu agamanya Islam Bu Dewi. Ya, semua juga agamanya Islam Bang. Kecoa juga agamanya Islam Bang. Ya, Ya teman-teman. Betul. Tadi sudah Enggak, bilang, betul. Baik makirin. Betul, ya, itu yang disampaikan Bu 691. Dewi tadi, itu memang Maka betul. umatnya pun boleh berbohong gitu ya. Itu dibenarin sama Robi itu. Bentar, dibilang sama Robi itu ayatnya mana coba? Kalau masalah kecoa Islam bohong coba. tadi, kita kan sudah bahas. Iya, Robi, kecoa Islam itu ayatnya mana? Robi. Kamu nggak usah pasangan kecoa Islam itu mana ayatnya? Tapi si Dewi Robi, yang sebut kecoa tadi, Islam itu kecoa mana ayatnya? Islam. Si Dewi yang sebut, kau tanya sama Iya, dia. mana ayatnya? Kau tanya sama dia mana Kan ayatnya. kamu benarkan, iya betul itu. Iya, saya Kan benar. kata Robi itu benar. Iya, Iya, sekarang mana saya benar tanya ayatnya, sama coba? kau. Begini, saya tanya sama kau, coba kau tunjukkan sama saya dalil dan Capek ngomong sama Robi kitab-kitab ini kayak itu. ngomong kayak anak baik baru Yesus berangkat yang ya. menyatakan Udah, dirinya mau tidur dulu lah. Kristen. Coba kau ditunjukin. Yang bilang Yesus Kristen siapa? Nah, coba tunjukin. Enggak, gue tanya, yang bilang Yesus Kristen itu siapa? Nih, Terus kenapa kalian agamanya Kristen? Enggak, gue tanya, kenapa siapa yang bilang Yesus itu Kristen? Jelaskan. Kenapa begitu? Jelaskan. Enggak, gue tanya siapa yang bilang Yesus itu Kristen? Nah, terus agamanya apa? Gue tanya siapa yang bilang Yesus itu Kristen? Terus agamanya apa? Yesus nggak bawa-bawa agama, ya. Terus coba sih kau tanya sama dia. Yesus nggak bawa agama. Ya, Yesus adalah juru selamat. Listen, ini makanya ini dengerin. Kenapa kita jadi orang Kristen? Ya, kenapa kita jadi orang Kristen? Ya, kenapa lalu dijadikan agama Kristen? Padahal Kristen itu bukan agama. Paham. Terus? Ya, gue jelasin kenapa kita disebut Kristen. Karena Yesus adalah sang juru selamat. Kalau di bahasa Yunani itu namanya Kristus. Maka kita menyebutnya Yesus sang juru selamat atau Yesus Kristus. Orang-orang saat itu menyebut kita adalah pengikut Kristus. Pengikut ajaran yang benar. Itu orang-orang zaman itu mengatakan bahwa yang Yesus ajarkan adalah ajaran yang benar. Maka orang-orang yang menyembah Yesus, yang mengikuti Yesus, dikatakan sebagai pengikut Kristus. Dan pertama kali kita disebut sebagai Kristen itu sebenarnya sebuah penghinaan karena kita mengikuti Kristus. Pertama kali itu ada di buku di kitab The Acts itu Kisah Para Rasul ya. Itu disebut Kristen. Ya, Kisah Para Rasul berapa, Pak? 11:26. Itu adalah sebuah penghinaan buat kita. Tetapi penghinaan itu kita jadikan sebagai kebanggaan. Makanya kita jadi orang Kristen sebagai pengikut Kristus, pengikut ajaran keselamatan, pengikut keselamatan. Dan kita bukan agama. Kristen itu bukan agama. Yang menjadikan Kristen adalah agama ya di Indonesia. Agamanya apa? Kristen. Kalau di sini nggak ada yang nanya agama lo apa, nggak ada yang peduli, ya. Jadi begini, tapi yang diikuti adalah Yesus. Udah jelas belum kenapa dinamakan Kristen? Iya, betul. Udah jelas ya, udah jelas kenapa kita dinamakan Kristen, dan Kristen bukan agama.
Terus kalau ditanya agama, Kristen, artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Yesus diri sendiri Kristen, terus mengikuti siapa? Kristus yang mana lagi? Nggak ada. Ya, Yesus mengenal Kristen, ya, karena Yesus mengenal pengikut-pengikutnya. Yohanes 11 ayat 27, Yohanes 10 ayat 27. Dan Yahudi juga bukan agama. Iya, bukan agama. Dia mengenal pengikut-pengikutnya. Mengenal Kristen, iya betul, bukan mengenal agamanya, bukan mengenal para pengikutnya. Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal domba-domba. sedangkan Aku pengikut mengenal ajaran mereka Yesus yang itu mengikuti disebut aku. Nasrani, bukan Kristen. Yang bilang Nasrani siapa? Pengikut Islam. Siapa yang bilang Nasrani? di dalam Al-Quran. Di dalam Quran. Terima kasih, di dalam Quran. Di dalam kitab suci Quran. agama Al-Quran tidak dijumpai satupun kata Kristen yang ada. Karena kita juga tidak mengakui Quran. Quran bukan kitabnya orang Kristen. Karena Yesus berasal dari kota Nazaret. Nggak ada hubungannya, Bang. Nggak ada Dan hubungannya. pengikut ajaran Yesus dari mana? disebut Nasrani. Ini gue kasih tahu sejarah Nasoroh, sejarah Nasrani. Ya. Kenapa saat itu dikatakan orang-orang Nasrani itu sudah ada sejak abad pertama sebenarnya, orang-orang Nasrani. Jadi saat itu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang apa namanya, yang Saduki ya, yang Saduki itu mereka memiliki tradisi atau mereka memiliki ritual ya yang menyebut dirinya sebagai Nasoroh, bukan karena mereka berasal dari Nazaret, bukan. Nasoroh artinya mereka mensucikan diri, mereka orang-orang yang tidak bercukur, orang-orang yang tidak potong rambut, yang membiarkan rambutnya panjang, yang membiarkan jenggotnya panjang. Mereka adalah orang-orang Nasoro, dan mereka adalah orang-orang yang tidak makan daging, apalagi minum anggur. Ya. Nah, orang-orang ini disebut di dalam kekristenan ini disebut sesat. Dan orang-orang Yunani pun saat itu menganggap bahwa orang-orang Nasrani atau orang-orang Nasoro, pengikut agama Nasrani itu sesat, bukan Kristen. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, ada di situ dimension Paulus dituduh sebagai Nasrani. Paulus jelas-jelas mengatakan saya bukan Nasrani. Karena kalau kamu orang Nasrani, saat itu juga kamu langsung dibunuh oleh orang Romawi, karena Nasrani itu terlarang. Ya, ajaran terlarang. Dan Paulus bukan Nasrani. Kita bukan Nasrani. Kita potong rambut, kita ngecat rambut, kita bercukur. Ya. Kita makan daging, kita makan babi, kalau perlu Muhammad juga gue makan. Kanibal dong. Emang Muhammad siapa? Ini disebut agama Kristen nggak mau. Nanti disebut Kristen itu adalah sebuah agama yang termasuk penghinaan, ntar marah. Yang benar yang mana? Pengikut Kristus gitu kalau kita. Mana? Iya, pengikut Kristus. Kalau kalian mau bilang kita agama, itu terserah. Kita bukan agama dan kita tidak Yesus nggak bawa agama. Pengikut Kristus malah Kristen. Nah, kalau itu lu tanya sama pemerintah lu ya. Kalau di pemerintah gue kagak ada. Pemerintah lu di mana? Gue bukan orang Indonesia, maaf ya. Terus bahasa lu kenapa Indonesia? Bentar ya, izinkan aku ngomong ya. Kristen bukan agama, ini dibuktikan ya dengan adanya tahun Masehi. Tahun Masehi adalah tahunnya Yesus Kristus, dari kata Mesias. Ya, tahun Masehi dipakai oleh seluruh bangsa di dunia, baik itu orang Islam, baik orang Hindu, orang Buddha, maupun pengikut Kristus sendiri. Ya, inilah bukti bahwa ya Kristen bukan agama. Kristen itu untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, dan itu sudah dibuktikan tahun Masehi
dipakai oleh seluruh bangsa, bukan agama tertentu. Kalau Islam itu agama betul ya, karena gini ya, ada namanya tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu yang memakai hanya orang Islam. Seluruh dunia tidak pakai tahun Hijriah. Ya, itulah bukti kalau Kristen itu bukan agama, tapi Islam itu agama. Sekian dari saya, terima kasih. Sangat super dan luar biasa. Haleluya. Kalian tuh kalau nanya jangan kayak anak kecil, kenapa sih? Ya enggak. Kenapa gue berbahasa Indonesia? Kenapa gue berbahasa Indonesia? Karena kalian berbahasa Indonesia. Terus Ya, kalau kalian berbahasa Inggris, gue berbahasa Inggris. KTP lu orang mana? KTP gue bukan orang Indonesia. Terus berapa tinggal di Indonesia kalau orang bukan orang Indonesia? Gue nggak tinggal di Indonesia. Apa yang bilang gue Itu tinggal di dari Indonesia? Amerika itu, orang Amerika, KTP-nya Amerika, Bang Robi. Dia lahir di Indonesia. Sama aja kan status agamanya Christ. Iya kan lahirnya. Nggak ada agama di sini. Nggak ada agama. Jangan bahas Ya agama kali. lagi. Nggak ada agama di sini. Nggak ada agama. Jangan Nggak bahas. ada status agamamu apa, nggak ada, nggak ditanya. Nggak ditanya. Pahami orang bicara Di dulu. Indonesia aja gitu Kak Dewi ya. Itu cuma di Indonesia doang ditanya agamanya apa, ditulisin itu. Agama tulisin. Agama yang resmi apa, ditulisin di situ. Kalau dia nggak tahu agama, nanti salah Ya ditanya itu sama dikuburkan. malaikat. Tadi bilang apa, siapa? Kalau nggak tahu agama salah dikuburkan. Iya kan Bukan. Itu kalau di Islam begitu. Di Islam mah begitu. Iya, Kan, agama itu kan di penting. Indonesia, Karena kan sampai bicara di Indonesia. sabar dulu. Di Indonesia kan pemakaman Sampai di Islam Jawa, beda, kalian pemakaman ditanya, Kristen "Man, beda. buka." Robi, diam Nah. dulu ya. Islam itu memang bukti-bukti memang itu agama. Karena apa? Di liang lahat pun kalian ditanya oleh si Jibril, si Isra. Man robuka, man nabiyuka. Bukan, man dinuka. Man dinuka. Apa agamamu? Loh katanya kalian pengikut Kristus. Iya, hubungannya memang bukan agama. Kalau di tempat kami nggak ditanya Kalau di agama. Islam itu agama, karena malaikatnya juga nanya, agama lu apa? Iya, man dinuka. Mandinuka. Sebelum bangkit itu Yesus mati kan? Orang mati ditanya-tanya bisa jawab nggak sih? Iya. Sebelum dia bangkit kan harus mati duluan kan? Iya. Ya, kalau terus orang pertanyaannya apa? Ditanya bisa. Enggak, pertanyaannya apa? Enggak, Yesus itu dikafani. Kenapa kalian pengikut Kristusnya dikasih peti, dikasih jas, didandanin? Baca Yohanes 10. Ini. Betul. Ya. Tanya ini dulu. Kalau nih, ya lanjut Pak David. Pengen bergaya tuh bang, pengen bergaya ketika mati itu. Aku jawab ya. Lanjut Pak David. Sebentar dulu ya, aku jawab ini ya. Arsenal di Yohanes 19 ayat 40 dikatakan di situ ya, Yesus dikafani karena menurut mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Jadi karena adat istiadat. Adat istiadat. Kami bisa menjawab semua pertanyaan kalian dari Alkitab ya. Dia pengen bergaya ketika mati doang pakai jas. Iya. Sekarang balik saya tanya itu, kalian Islam Tapi kenapa jas itu mati cepat-cepat dikebumikan sementara Muhammad 3 hari baru Kenapa kalian dikebumikan? Islam itu mati dipocongi? Kenapa? Hah? Muhammad 3 Kenapa hari baru dikebumikan. Sementara Kenapa kalian cepat-cepat dikebumikan. Kenapa Muhammad lambat dikebumikan? Iya, dia Muhammad 3 hari baru Pertanyaannya gini, Pak Biring gini. Ya, Pertanyaannya, kalau umat Islam pengikutnya Muhammad, kenapa kalau mati harus langsung dikuburkan? Tetapi kenapa Muhammad ditunggu busuk dulu 3 hari baru dikuburin? Iya. Sejak Kenapa kapan? nggak ngikuti sunnah Rasul? Sejak kapan Muhammad itu busuk? Gak pernah kata busuk. Hari intinya tidak ada. Gak pernah Nggak kata tahu dia, busuk. Bu. Satu hari. 3 hari itu udah langsung busuk, segera Pak. dimakamkan. Kenapa kalian nggak ngikuti sunnah Rasul? Rasul itu mati 3 hari baru dikuburkan.
Bukannya Yesus mati langsung dikuburkan. Kenapa kalian 7 hari kan? 2 hari Kita tanya jangan Yesus, kita tanya Muhammad. Kenapa Muhammad itu matinya 3 hari baru dikuburkan? Kalau mengimani dalilnya, ada dalilnya. Harusnya kalian juga nggak harus 3 hari, bukan 1 hari. David ada dalilnya. Ada. Coba tunjukin dalilnya. Bukan hadisnya. Iya, buka dulu. Ya, sebentar saya itu ada di Hadis. Ada di hadis juga, itu juga ada di Sirah Muhammad ya. Bukhari 3667. Tunjukkan dalilnya. Ya. 37. Sabar. Itu dibuka. Itu para sahabatnya nunggu 3 hari sampai diharapkan Muhammad itu bangkit. Ya. Ternyata setelah 3 hari yang ditunggu-tunggu nggak bangkit. Ya, tunjukkan dalilnya, jangan ngomong aja, tunjukkan. Aduh, ya udah sebentar. Tunggu. Nih saya bisa tunjukkan tapi dalam bahasa Inggris. Saya nggak punya hadis bahasa. 2 hari setelah wafat 3 hari. Nabi Muhammad SAW mengatakan 2 hari setelah wafat. Oh, berarti 2 hari. Lalu kenapa kamu langsung dikuburin kalau mati? Kenapa nggak ngikutin nunggu 2 hari dulu? Lihat orang Islam mati seminggu baru dikuburin. Nggak pernah kau lihat? Bang Robi. Nggak pernah kau lihat orang Islam dikuburin? Ini nggak nyambung ya? Kau tanya tadi apa? Kenapa? Nih, kan kau bilang, oh cuma 2 hari. Oke, 2 hari. Kenapa kalau kalian mati itu nggak nunggu 2 hari dulu? Kenapa harus langsung cepet-cepet dikubur? Kenapa nggak ngikutin sunnah Muhammad? Sunnah? Di mana letak sunnahnya? Astaga. Muhammad kan mati 2 hari dulu. Ya, meskipun di hadis dikatakan 3 hari, tapi kan kamu bilangnya 2 hari. Gue kasih diskon sehari nggak apa-apa. Ya biar nggak uletan. Kenapa kalian kalau mati nggak nunggu 2 hari dulu? Itu tetangga saya 3 hari baru dikuburin, tunggu keluarganya dari Amerika pulang. Tunjukkan dalilnya, mana dalilnya? Emang tetangga saya masih ada dalil? Yang simpel aja dulu, yang simpel. Tunjukkan dalilnya, mana. Tunjukkan dalilnya. Kagak butuh orang Kristen 3 hari. Nah, Kristen dia itu di masjid dia dikuburkan, dia disolatkan. Awas jari kau keriting ya, jari kau keriting. Mana? Mana jari apa? Siapa yang jari keriting? Itu jari dia si dewa itu. Mana jari keriting? Itu dewa, jarimu keriting dewa. Mana jari keriting mana? Dewa. Kamu jangan asal ngomong ya, nanti gue hujat Nabi lu nangis-nangis lu. Enggak ada nangis. Paling tunggu aja. Nggak ada pernah nangis. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Pak. Iya. Ngawur nih. Mbak Dewi, orang mati dibilang sunnah. Emang sunnah itu apa sih, Mbak Dewi? Ini untuk ilmu. Mbak Dewi, itu sunnah itu apa, Mbak Dewi? Ini nanyanya yang mana sih yang mau gue jawab, bingung gue. Mbak Dewi, sunnah itu apa? Bos, ini mau yang mana dulu nih yang mau dijawab nih? Yang dalil, tentang dalil. Putra, iya. Tadi kenapa Putra? Mana si Dewi? Si Dewi ini mana? Dewi. Tunjukkan kali Iya. mana Dewi? Ini lagi bukain. Ini lagi mau dijawab ini. Ya, ini lagi gue bukain. Tunjukkan. Jangan nanti jarinya keriting. Udah kasih api, kita kasih api keriting. Yang keriting itu rambut anakmu itu keriting kan? Itu jari-jarinya, itu gue tengok jari-jari dia. Mana jarinya keriting mana? Itu jari jempolnya itu. Mana jari keriting mana? Matamu butuh itu. Mana jari gue keriting? Mana? Matamu butuh. Putra, diam dulu, Bang Putra. Dasar umat Nabi blow on. Dia itu bukan Orang rambut. ya. Orang rambut anakmu yang keriting dibilang jari gue yang keriting. Ini saya lagi rekam nanti jangan sampai pisah loh. Iya, rekam aja, rekam. Rekam ya. Muhammad Nabi blow on. Oke, mantap. Iya, rekam. Iya. Ya. Emang udah viral, masa baru tahu sih lo?
Baru tahu lu, gue udah viral udah lama. Kira-kira Tapi datanya aja, jangan yang Ini bang, lain. Nih, ya, Allah messengers died while Abu Bakar was at the place called As-Sunnah Aliyah. Umar stood up and said, by Allah, Allah messenger is not dead. Jadi, Umar nggak percaya kalau kalau si Muhammad mati. By Allah, nothing occurred to my mind except that he said, verily Allah will resurrect him and he will cut the hands and legs of some men. Then Abu Bakr came and uncovered the face of Allah's messenger, kissed him and said, let my mother and father be sacrificed for you, O Allah messengers. You are good in life and in death. By Allah in whose hands my life is, Allah will never make you taste death twice. Ini udah mati no ya si Muhammad ya. And then he went out and said, oh, take her, don't be hasty. When Abu Bakr spoke, Umar sat down. Abu Bakr praised and glorified Allah and said, no doubt, whoever worship Muhammad, then Muhammad is dead. Jadi selama ini, sahabat-sahabat Rasulullah dan pengikut-pengikutnya itu menyembah Muhammad. But whoever worship Allah, then Allah is alive and shall never die. Then he recite Allah's statement. Oh ini. And Abu Bakar praised and glorified and said, no doubt whoever worship Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sudah almarhum ya, Muhammad sudah almarhum. Itu 3 hari baru dikubur. Nah, but whoever worship Allah, then Allah is alive and shall never die. Mbak Dewi, bener loh pertanyaan Mbak Dewi. Nabi Muhammad matinya 3 hari. Nah, ini bahasa Indonesianya nih. Itu dibaca. Ada di Musnad Ahmad. Robi, baca Robi itu Arsenal, baca Arsenal Robi. Baca. Enggak, ini emang bener yang dikatakan Mbak Dewi, David bener. Tapi teman-teman kamu nggak percaya tadi. Robi sama Arsenal. Jadi aku tuh ngedengar gini loh Bang, kata Mbak Dewi, kenapa nggak ngikutin sunnahnya Nabi gitu. Masa orang mati sunnah? Emang sunnah itu apa Mbak Dewi? Kalau nggak ngerti sunnah jangan ngomong sunnah Mbak Dewi. Sunnah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi dan kepada Nabi kamu harus ikutin. Kalau kamu ikutin, kamu mendapatkan pahala. Ya. Lama orang mati Kalau sunnah kamu gitu. mengikuti, Ikutin gitu. ikutin dong. Ya kan? Itu kan Ajaran tradisi siapa itu? Islam. Orang udah Islam mati kan kok mengajarkan gimana? seperti itu. Islam kan Nggak mengajarkan ada seperti Islam itu, ngajarin ya. kayak gitu, ngarang itu. Nah itu diajarkan 3 hari baru di pembodohan matinya kamu hari itu. Matinya hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Masa orang mati sunnah? Ya. Aneh-aneh aja, orang udah mati disunahin gimana? Nggak gini bang, gantian bang. Sekarang aku tanya, Yesus kan Nah. mati di kayu salib, ya. Yesus itu mati langsung dikuburkan, nggak nunggu 7 hari didandanin dulu kan enggak? Kenapa kalian nggak? Nah itu ada firmannya. Kalau nggak salah di Yohanes. Pak Batman, silakan Pak Batman. Ya itu ada ayatnya. Jadi Kenapa? sunnah ya. Pak Batman tidur ya. Oke. Saya bukain ya. Kita baru 2 hari loh, mereka berminggu-minggu. Siapa berminggu-minggu? Iya itu benar. Bentar. 3 hari matinya. Bentar. Nggak ada yang salah, benar tuh. Gak ada yang salah. Yang salah itu kok bilang sunnah gitu. Kan perbuatan Nabi Muhammad sunnah itu. Itu udah mati dia Udah nggak bisa dijelasin tadi berbuat. sunnah itu udah dijelasin. Kak Dewi ini juga mantan Islam, mungkin lebih tinggi pengetahuannya dari teman-teman Islam. Iya boleh lah ya sama saya yuk. Karena kita itu Ya, dengerin aja. biar dia tahu Yesus ya. Katanya orang Kristen nggak ada Ini yang custom. bodoh. Oke. Kenapa Yesus mati harus Pak Batman, tolong bisa jelasin Pak. Nah, kenapa Yesus mati harus cepat-cepat diberi? Itu bukan mengikuti tradisi Islam, tetapi karena the next day is the Sabbath.
Iya, betul. Keesokan harinya itu hari Sabat, orang tidak boleh. Lalu Bang David, mana ada kata-kata harus di situ ya? Mana? Ada kata-kata harus mengikuti. Karena kata-kata harus itu wajib loh. Kenapa kamu nggak ngikutin sunnah Rasul? Lu kan super Perbuatan. Iya, kenapa kamu tidak ngikutin? Sunnah. Aduh. kan Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan terhadap Al-Quran, ya kan? Berarti tata cara penguburan juga kan termasuk sunnah. Umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, dianjurkan, ya. Bentar Bang Robi harus dipahami dulu sunnah itu apa, baru ngomong. Itu sunnah, nah itu sunnah tuh. Ente nggak Ya. tahu sunnah, tapi Dianjurkan ada untuk sunnah. mengamalkan, ya. Muslim itu satu hari siapa yang harus segera dikuburkan, itu mana perintahnya? Mana perintahnya? Itu fikih larinya Bang. Mana Abang mana larinya iya ke fikih, mana? Tunjukkan datanya. Ya udah Tunjukkan saya datanya. tunjukin nih. Tunjukin. Itu pertanyaan yang cetek banget, gampang itu mah Bang. Tadi udah direkam belum saya ngomong? Tunjukin, dibesarkan ya, aku besarkan ya, tunjukkan ya. Kalau nggak pakai Rekam, kalau mau direkam, liatin wajah sekalian. Oh, mau liatin wajah, ya, mau Iya, lihat iya. wajah ya. Bener ya Bang. Nah, lihat wajah nih, ayo rekam. Apa yang mau Nah, bicara rekam. tadi? Coba ulang balik. Ulang lah, mau bicara apa? Nih, Mau bicara apa tadi? Nabi apa tadi? Ulang. yang ini bahas firmannya Yesus yang meninggal itu ya, yang mati itu ya, gantian ya. Ya, yang mana? Fikihnya mana? Fikihnya satu hari harus perintahnya mana itu? Satu hari. Tunjukkan. Itu yang mau minta wajahnya itu siapa? Direkam itu. Iya, Rekam, ulang rekam, lah. rekam. Iya, kamu bicara apa tadi? Nabi apa tadi? Nabi Rekam. Muhammad apa? Nabi Muhammad, Nabi Bloon, Bentar. Apa lagi? Lanjut. dungu. Nah, lagi. Apa? Nabi Muhammad doyan enjot-enjotan sama babu. Pintar. Oke. bisanya cuma ngujat Kristen gini Loh, kan. kan tadi katanya mau direkam, Ini ditanya. Bisanya cuma ngujat. Iya, kamu bisa menghujat nggak? Kamu bisa menghujat nggak? Pecah nurunin gitu. Iya, kamu bisa menghujat nggak? Kalau kamu menghujat, Iya kan? menghujat aja. Itu biasa Bisanya Iya. nurunin, ya kan? Ya udah, kalau kamu mau menghujat, ya menghujat aja, kita dengerin aja. Nah, Nih Bang, datanya Bang. agama Lihat kalian tuh, emang Bang. agama yang gampang dihujat kok. Kasihan teman-teman Kristen yang nggak salah. Mereka lu diam. Kok kasihan? Ya iya, Kasihan mereka nggak kenapa? salah. Iya, Ya, lah, emang saya ngapain? Lu menghujat. Mereka lu nggak Ini mau. tadi yang minta data siapa? Nah, nih. Oke. Mana tuh orang? Dikeluarin sama hostnya baik. Inilah contohnya Kristen damai, pengikut Kristus baru kayak gini. Nggak kayak gitu, itu pengikut iblis bukan Kristus. Main report dia tuh. Iyalah. Antum report terus ya udahlah, end live aja.